Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan pelajar di Ungaran Kabupaten Semarang terjaring razia karena bermain di jam sekolah. Nekat seorang pria di Kabupaten Rembang bergelantungan di bumper truk BBM seolah pahlawan super. Usaha tak mengkhianati hasil, seorang loper koran asal kota Semarang naik haji setelah menabung belasan tahun. Ular piton sepanjang 4 meter menghebohkan warga desa Pandan Harum, Grobogan. Ular piton ditangkap karena takut memakan ternak warga. Warga desa Pandan Harum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan beramai-ramai menangkap ular piton di sungai desa setempat. Warga kesulitan menangkap ular karena ukurannya cukup besar. Setelah berhasil ditangkap, ular dibawa ke kampung. Ular ditangkap lantaran takut memangsa ternak warga. Iya, banyak teman-teman tuh yang tuh menangkap dari ekornya dulu. Terus juga tuh kepalanya ditekam sama kayu lalu dipegang. Ular dengan panjang 4 meter ini diduga terbawa arus sungai karena sehari sebelumnya sempat meluap karena hujan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Seolah pahlawan super, seorang laki-laki bergelantungan di bumper truk BBM. Meski sempat dilarang warga, aksi nekat itu tetap berlanjut. Ternyata pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa. Bak pahlawan super Spider-Man, seorang laki-laki bergelantungan di bumper truk pengangkut bahan bakar minyak. Peristiwa ini terjadi di Jalan Kartini hingga Jalan Pemuda, Kabupaten Rembang. Ini adalah video yang memperlihatkan seorang laki-laki bergelantungan di bumper truk pengangkut BBM. Meski sempat dilarang, namun pria ini tetap melanjutkan aksi nekatnya. Ternyata aksi ini dilakukan orang dengan gangguan jiwa. Polres Rembang memastikan telah menangkap dan menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial. Diketahui ODGJ menaiki bumper truk BBM hingga 1 km. ODGJ yang bergelantungan di mobil tangki itu di Jalan Pemuda. Kemarin untuk tindak lanjut dari kita, alhamdulillah dari masyarakat juga open kepada pengendara diingatkan. Jadi akhirnya untuk ODGJ dapat diturunkan. Tindak lanjut dari kami untuk ODGJ-nya kita serahkan ke Dinas Sosial. Aksi ini terjadi pada hari Minggu kemarin. Aksi berbahaya dihentikan warga dengan meminta supir truk menghentikan kendaraannya. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Menanggapi banyak aksi nekat di jalanan, Kapolda Jawa Tengah mengimbau agar seluruh pihak ikut membina masyarakat. Pembinaan dapat dilakukan dalam operasi Patu Candi 2022. Seluruh personil Polri yang ikut dalam operasi Patu Candi 2022 di Kota Semarang ditekankan untuk membina warga agar tidak melakukan aksi nekat di jalanan. Seluruh instansi seharusnya mampu mengedukasi warga, terutama norma dalam berlalu lintas. Selain itu, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas juga akan dilakukan. Bagi pelanggar akan ditilang secara elektronik. Tertib berlalu lintas itu adalah merupakan norma atau perilaku bagi masyarakat kita. Bagi mereka masyarakat yang menjadi konten contoh menabrakkan dan lain sebagainya adalah perilaku behavior yang menyimpang. Itu harus kita lakukan pembinaan secara komprehensif, tidak hanya Polri, tetapi mungkin aspek-aspek yang lain yang kita ikut sertakan. Informasi lainnya, calon haji kelompok terbang 16 asal kota Semarang telah diberangkatkan. Suasana harum mewarnai pelepasan ratusan calon haji. 335 calon haji kloter 16 asal kota Semarang diberangkatkan menuju asrama haji Donohu dan Kabupaten Boyolali.
Seluruh jemaah dibagi dalam 9 bus dengan waktu yang berbeda-beda. Total keseluruhan calon haji dari Kota Semarang berjumlah 958 jemaah. Jumlah ini mengalami pengurangan karena pembatasan kuota dari pemerintah Arab Saudi sebesar 50%. Petugas berharap seluruh calon haji mempersiapkan diri dengan baik mengingat cuaca di Tanah Suci cukup panas. Salah satu calon haji mengaku senang akhirnya bisa berangkat haji setelah tertunda selama 2 tahun. Ia berharap ibadah haji tahun ini bisa berjalan lancar. Kalau kita mengalihkan 50%-nya berarti saat ini kurang lebih 1.000, jadi 990-an. 958 orang yang akan diberangkatkan dari Kota Semarang. Ya memang karena ini adalah haji yang pertama setelah pandemi COVID-19 dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi memang memberikan batasan terhadap jumlah jamaah haji untuk tahun ini. Nah, ini adalah rahmat dari Allah yang sudah saya tunggu-tunggu selama 11 tahun lebih ya. Yang mana pada tahun 2020 kita tertunda 2 tahun. Ini sangat bahagia banget dengan adanya pemberangkatan haji tahun ini. Setelah menunggu selama kurang lebih 12 tahun, seorang warga Kota Semarang yang bekerja sebagai loper koran atau pengantar koran langganan dapat mewujudkan impiannya berangkat ke Tanah Suci. Usaha tak pernah mengkhianati hasil. Pepatah inilah yang dipegang Subkan Effendi bersama istrinya Muslimah Rusdan. Warga Tanjung Sari, Ngalian, Kota Semarang akhirnya bisa mewujudkan impiannya untuk naik haji. Meski bekerja sebagai loper koran selama 32 tahun, tak menyurutkan impiannya untuk bisa menjalankan rukun Islam kelima. Lebih dari 12 tahun, ia dan istrinya selalu menyisakan uang untuk biaya haji. Meski semakin hari pelanggan koran semakin sedikit, Subkan dan istrinya tak menyerah. Uang sebesar 250 hingga 300 ribu rupiah disisihkan untuk menabung haji. Kesabaran dan ketekunan membuahkan hasil. Tahun ini keinginannya untuk menginjakan kaki di Tanah Suci terwujud. Saya menyelesaikan uang untuk naik haji itu sekitar ada 15 tahunan. Ini naik haji dengan istri ya? Iya, sekalian dari sama istri. Setiap bulan nabung berapa lama? Berapa rupiah? Sekitar 250-an untuk menyisihkan uang itu. Subkan berharap ketekunannya dalam menabung bisa memacu warga dengan berbagai latar belakang ekonomi dan sosial untuk tetap optimis bisa mewujudkan impian ke Tanah Suci. Ali Muktafirin melaporkan dari Kota Semarang. Isi nganggo TV tabung. Wes gendang ganti nang digital. Sedelok meneh siaran TV analog alias TV kuno bakal dindekke karo pemerintah. Salah sijine katuju nganggo ningkatke akses internet ning negarane dhewe. Yen dibandingke karo negara liya, ya mestine isi rendet. Alasannya mergo frekuensine isi kanggo sinyal analog. Mulane, ayo podo migrasi ning digital. Akeh lho batine. Sinyalnya ajek. Gambar lan suarane bening. Ora ana meneh gambar semut-semut pating kemriyek. Lan iso weruh jadwal tayangan sing iso diatur nurut umur. Awake dhewe ya mesti bakal entuk pepeling yen ana bencana ing sekitar. Piye? Keren to? Apa kudu bayar? Ya ora lah. Siaran TV digital ora perlu kuota lan ora bayar langganane, alias gratis. Nah, masalahnya yang arep nangkep siaran digital ora gur nganggo antena UHF sing wis biasa dienggo. Kudu perlu nganggo tambahan alat sing diarani set-top box. Ben siaran sing ditangkep tambah bening lan kinclong. Ning aja kuwatir. Kominfo bakal weneh STB gratis kanggo masyarakat nanging kudu nganggo syarat. Sopo ngerti sampean kabeh ento. Nah, piye carane ngerti TV-mu wis digital apa analog? Coba cek neng TV-mu. Ono pilihan DTV utawa tulisan HD ning sebelah channel. Kanggo panjenengan kabeh arep tuku TV, iso takon karo sing dodol. TV-ne wis digital apa urung? Amargi panjenengan kedah mangertos.
Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.